Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul menorehkan keyakinan. Kita harus membiasakan diri menorehkan keyakinan di dalam batin kita mengenai keberadaan Allah. Menorehkan keyakinan di dalam batin mengenai keberadaan Allah sama dengan membangkitkan keyakinan terhadap kehadiran Allah. Hal ini kelihatannya sepele atau sederhana, tetapi akan memiliki dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu yang harus kita biasakan adalah ketika kita bangun tidur pada pagi hari, kita harus mulai memerintahkan seluruh syaraf, jiwa, dan tubuh kita untuk masuk ruangan Allah. Saudara, dunia ini adalah ruangan Allah, yaitu tempat di mana Allah hadir, atau keberadaan Allah hadir, dan Allah berkenan menyatakan dirinya. Sejatinya bumi penuh dengan kemuliaan Allah, tetapi hal ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menghayati kemuliaan Allah. Saudaraku, Allah berkenan masuk ruangan dunia ini, di mana manusia hidup dan berkomunikasi dengan umat pilihan. Dalam hal ini, bagi orang-orang tertentu, Allah benar-benar menjadi pribadi nyata. Tetapi bagi yang lain, Allah seakan-akan tidak ada atau seakan-akan mati. Allah menjadi hidup dan nyata bagi orang yang mau menghidupkan Dia di dalam kehidupannya, yaitu dengan menggoreskan keyakinan dan penghayatan mengenai keberadaan Allah. Tetapi Allah tidak nyata dan seakan-akan tidak ada bagi mereka yang tidak melatih menorehkan keyakinan di dalam batin mereka. Dalam hal ini seakan-akan Allah menjadi hidup bagi mereka yang menghidupkannya, dan Allah seakan-akan menjadi mati bagi mereka yang tidak menghidupkannya. Dalam hal ini, seakan-akan Allah menjadi hidup bagi mereka yang menghidupkannya, dan Allah seakan-akan mati bagi mereka yang tidak menghidupkannya. Nah, di sini respon individu terhadap keberadaan Allah yang menentukan seberapa kehadiran Allah dapat dirasakan atau dialami. Saudaraku sekalian, sepanjang perjalanan hidup dari hari ke hari, kita harus menyalakan api keyakinan mengenai keberadaan dan kehadiran Allah di dalam jiwa kita. Pada tahap awal kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa Allah hadir di dalam kehidupan ini. Hal ini harus kita lakukan setiap saat. Kita harus mengingatkan hal ini kepada diri kita sendiri. Lambat laun, keyakinan terhadap kehadiran Allah ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi, atau kita tidak perlu lagi memerintahkan seluruh saraf, jiwa, dan tubuh kita untuk meyakini keberadaan Allah. Dengan sendirinya kita dapat meyakini, menghayati, dan merasakan kehadiran Allah, ya tentu secara otomatis dan natural. Di sini kita baru dapat merasakan kehadiran Allah dan bisa memahami bagaimana hidup di hadirat Allah itu. Saudara, langkah yang efektif untuk bisa lebih menghayati kehadiran Allah agar kita bisa hidup di hadirat Allah adalah doa pribadi. Kita harus benar-benar menyediakan waktu khusus untuk mengadakan pertemuan dengan Allah dalam doa pribadi. Kita mengerti dan menerima serta menganggap bahwa Allah adalah pribadi. Kedengarannya hal ini sederhana, tetapi sebenarnya luar biasa. Kita harus memandang dan memperlakukan Dia sebagai pribadi. Dengan benar-benar bersikap demikian, maka dalam menyiapkan jam doa, kita merasa bahwa kita menghadap satu pribadi agung yang lebih mulia dari pejabat dunia ini. Ya, jika hal ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, kita dapat menemukan hadirat Allah
Hadirat Allah yang kita temukan pada waktu kita ada dalam ruang doa. Selanjutnya, kita bawa dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Kehadiran Allah dalam ruang doa akan dalam tanda kutip meleleh masuk dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Sehingga kita selalu jadi pengalaman menikmati hadirat Allah pada waktu kita di ruang doa itu akan meleleh dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Ya, saudaraku, kalau seseorang gagal menghayati kehadiran Allah dalam ruang doa, atau karena memang tidak menyediakan waktu untuk berdoa, tidak mungkin seseorang dapat menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Justru latihan untuk menghayati kehadiran Allah itu pada waktu kita doa pribadi. Nah, saudaraku, sampai nanti doa pribadi itu menjadi prime time kita, waktu utama kita, atau waktu yang berkualitas, quality time. Jadi waktu yang berkualitas. Orang yang tidak memiliki perjumpaan dengan Allah dalam doa pribadi tidak mungkin dapat menghayati Allah dalam kehidupannya setiap hari. Dalam hal ini kita bisa menyaksikan kenyataan banyak teolog, rohaniwan, pembicara Kristen, dan jemaat Kristen yang cakap berbicara di mimbar tetapi tidak sungguh-sungguh menghadirkan Allah di dalam hidup mereka. Jadi bicaranya pinter tetapi tindakannya tidak sesuai dengan karakter Allah, karakter Tuhan yang menjadi objek percakapan mereka itu. Nah, saudaraku sekalian, bagaimanapun ya saudara, ini akan nampak atau dikenali oleh orang yang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah, baik dalam kehidupan setiap hari maupun pada waktu di mimbar. Jadi orang yang mengalami kehadiran Allah itu akan cepat mendeteksi apakah seseorang itu mengalami kehadiran Allah atau tidak. Dalam perjumpaan dengan Allah saat doa pribadi, banyak pengalaman adikodrati yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Pengalaman tersebut dapat membangun kesaksian di dalam batin bahwa Allah adalah Allah yang benar-benar hidup dan nyata. Namun masalahnya adalah tidak mudah seseorang memiliki kesetiaan dan ketekunan menyediakan waktu untuk doa pribadi. Banyak orang lebih bisa berlama-lama di ruang perpustakaan, membaca buku, dan menulis risalah-risalah teologi daripada duduk diam di kaki Tuhan. Maka tidak heran banyak teolog yang tidak rohani walaupun cakap berteologi, saudara. Untuk bisa tekun menjumpai Allah dalam doa pribadi, sampai hal ini menjadi kesukaan, itu dibutuhkan perjuangan panjang. Tanpa perjuangan, seseorang tidak akan dapat menemukan keindahan dalam perjumpaan pribadi dengan Allah di dalam doa. Puji Tuhan. Saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.